Ya, halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman semua bagaimana membuat aplikasi di Visual Studio. Dan aplikasinya itu berupa seperti ini. Itu aplikasi penjualan sederhana. Jadi aplikasi ini kita akan buat menggunakan Visual Studio. Jadi langsung saja kita masuk ke Visual Studio, kemudian kita klik create a new project. Kemudian pada bagian 3 ini di atas pastikan seperti ini, yaitu Visual Basic, kemudian Windows dan juga desktop. Kemudian pilih bagian ini yaitu Windows Chrome Apps. Kita klik next. Nah, kemudian untuk project name-nya kita kasih aplikasi penjualan. Kemudian klik next. Kita klik create. Kita tunggu. Sudah jadi. Kemudian di sini kita lihat langkah pertama yaitu menambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan seperti label, text box, button dan juga data grid view. Seperti ini. Pertama kita tambahkan dulu label yaitu bentuk. Kemudian tambahkan text box. Untuk textbook 1 sini kita cari di bagian desain, kemudian nama kita ubah dia menjadi textbox nomor. Ini untuk nomor penjualan maksudnya. Kemudian untuk textbook kedua ya, bagian yang sama di bagian desain kita tinggal scroll saja, desain name, kemudian kita ubah jadi teks nama. Dan di sini itu harga, untuk harganya. Kemudian untuk jumlah sini teks 4. Kemudian pada teks ini untuk total harga keseluruhan. Nah, kemudian untuk textbook ini untuk fitur cari datanya nanti. Setelah itu kita tambahkan label. Setelah itu kita tambahkan button untuk
coba hapus dan juga clear. Sini kita kasih nama, untuk bagian teks itu simpan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah untuk cari di bagian desain. Untuk nama kita isi dengan simpan. Lakukan juga hal yang sama untuk button lainnya. Ya, untuk button ketiga juga sama. Button keempat. Oke, kemudian kita tambahkan namanya data grid view untuk datanya nanti agar bisa tampil di sini. Nah, setelah semuanya jadi seperti ini, yang kita lanjut yaitu langkah kedua, membuat database di MySQL. Jadi database ini kita akan buat di MySQL dengan kita masuk ke MySQL. Pastikan MySQL sudah terinstall di laptop kita masing-masing. Kemudian kita create database, yaitu penjualan. Kemudian kita use Setelah itu kita membuat tabel, yaitu berupa nomor penjualan, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan juga total harganya. Jadi kita langsung saja create tabel jualan. Nah, oke. Maka dengan begini database sudah kita buat di MySQL. Kemudian langkah ketiga yaitu menambahkan referensi MySQL, yaitu dengan cara kita buka pada bagian tools, kemudian masuk ke bagian package manager, dan masuk ke bagian sini. Kemudian pada tab browser kita ketik MySQL, maka akan muncul paling atas. Kita centang bagian ini, kemudian kita klik install, apply, dan juga accept. Oke, setelah selesai kita kembali, bisa tutup ini, yaitu kita keempat, yaitu membuat modul untuk koneksi database dari MySQL ke Visual Studio nya atau Visual Net nya, dengan cara yaitu kita ke view, masuk ke Solution Explorer, klik kanan pada nama projectnya, kemudian cari add media, kemudian masuk ke modul. Nah, pada bagian ini modul, pilih modul, kemudian untuk namanya sini saya kasih koneksi seperti ini. Sip, kita add. Nah,
kemudian setelah jadi seperti ini, kita tinggal memasukkan codingannya. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah kita masukkan codingannya untuk koneksi dari database DKMSQL, kita langkah kelima yaitu menampilkan data ke grid view. Jadi pertama kita masuk ke sini, kemudian klik kanan di area kosong ini. Nah, di sini terus kita masukkan codingan berikut. Nah, kita masukkan data lagi, codingan seperti ini. Ini ada yang salah di sini, yaitu bagian desain saya lupa ubah di sini. Maka harusnya di sini akan tampil seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung total harga secara otomatis dengan cara kita masuk ke bagian jumlah sini, textbox ini kita klik 2 kali. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian kita masukkan codingan berikut. Nah, seperti ini dan seperti ini untuk codingannya. Kemudian langkah berikutnya mengisi tombol simpan dengan kemudian untuk langkah berikutnya yaitu langkah 7, mengisi tombol simpan dengan codingan berikut. Jadi kita klik lagi di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita isi bagian ini dengan sebuah codingan. Oh ya, sebelum kita mengisi button simpan ini, kita terlebih dulu membuat sebuah sub, yaitu sub auto number. Jadi nanti fungsinya ini agar nomor halaman yang di sini ini akan otomatis muncul. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah untuk menginput nomor penjualannya. Kemudian untuk tombol simpan tadi kita isi dengan codingan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengisi tombol ubah. Jadi kita masuk ke tombol ubah, klik 2 kali, kemudian kita isi dengan codingan berikut. Nah, seperti ini untuk bagian button ubahnya. Ini kemudian langkah berikutnya yaitu mengisi tombol hapus dan juga clear. Jadi caranya itu sama, kita klik 2 kali, kita isi dengan sebuah codingan, dan juga lalu untuk bagian clear juga sama, kita isi dengan sebuah codingan. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk bagian hapus seperti ini untuk codingannya, dan untuk bagian clear seperti ini. Cek untuk ubah seperti ini, dan untuk simpan seperti ini. Oke, setelah itu langkah berikutnya yaitu menampilkan data saat baris data grid view dipilih. Jadi kita klik 2 kali pada bagian ini,
disinilah kita mengisi sebuah codingan. Codingannya itu berupa seperti ini untuk codingan DGV penjualannya. Kemudian langkah terakhir yaitu membuat fitur pencarian data. Kita klik di bagian text box cari data ini, kita klik 2 kali ya. Kemudian kita isi lagi dengan sebuah codingan. Seperti ini untuk codingan cari datanya. Kemudian terakhir kita klik 2 kali lagi di area kosong untuk form 1 ini. Nah, maka nanti kita masukkan tampil data dan juga auto number pada bagian form 1 ini. Nah, fungsinya ini untuk nanti data dan juga nomor penjualan otomatisnya di sini itu akan langsung muncul saat aplikasi dijalankan. Ya, selupa pada bagian properti ini kita harusnya ubah dia menjadi red only, terubah menjadi true. Nah, dengan begini maka yang kita lakukan adalah tinggal menjalankan aplikasinya. Dan ya, maka saat kita menjalankan aplikasinya maka akan seperti ini, mana sudah ada otomatis untuk nomor penjualannya. Kemudian kita coba masukkan nama barang. Kita coba di sini mungkin laptop, dan untuk harganya masih ke 6 juta. Untuk jumlah kita masukkan 3. Nah, maka akan total harganya itu segini. Kemudian kita klik simpan, data berhasil disimpan, klik OK. Nah, maka datanya akan tersimpan di sini. Kemudian kita di sini ubah lagi, kita masukkan mungkin mouse untuk harganya. Oke. Ini 1. Kita klik simpan, berhasil. Nah, kemudian selanjutnya itu simpan. Oke. Nah, kemudian saat kita ingin mengubah data, kita tinggal klik bagian nama, akan ini, kemudian kita ganti dari sini jumlahnya menjadi 5. Maka terus kita klik ubah, maka datanya akan berubah. Kemudian juga kita klik bagian ini, kemudian kita hapus, maka data tersebut akan dihilangkan atau dihapus. Kemudian saat kita tekan clear, maka bagian ini akan dihilangkan. Kemudian pada fitur cari data, jika kita mengklik ini laptop, maka yang hanya akan muncul itu laptop atau mouse. Nah, seperti ini. Dan ya, jadi kira-kira begitulah dia tutorial membuat aplikasi penjualan sederhana di Visual Studio. Jadi jika ada salah kata mohon dimaafkan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.